Salam dan bahagia. Bapak Ibu Guru hebat, pada video kali ini saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya Christine NI Wawar SPD, CGP Angkatan 10, Kota Manado, Sulawesi Utara. Adapun tujuan khusus yang berkaitan dengan modul 3.2 ini yaitu CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Mari kita melihat apa kesimpulan dari modul 3.2 ini. Menurut saya, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah bagaimana seorang guru bertindak berdasarkan prakarsa perubahan yang dimiliki dengan memanfaatkan aset-aset yang ada sehingga potensi sekolah lebih maksimal dalam menciptakan well-being para murid untuk mencapai visi pribadi dan sekolah. Adapun implementasi modul 3.2 di sekolah yaitu di dalam kelas yaitu melihat berbagai kesempatan dan peluang yang dimiliki untuk dimanfaatkan serta diberdayakan menjadi aset penting untuk mewujudkan suasana dan proses belajar yang aman, menyenangkan dan nyaman bagi murid sehingga mengajak para murid untuk turut ambil bagian berkontribusi aktif dalam mencapai prakarsa perubahan. Ini bagian juga dari Students Agency. Implementasi modul 3.2 di sekolah, yaitu menciptakan sebuah ekosistem pendidikan yang saling bergantung dan mendukung satu sama lain melalui semua aset yang dimiliki dengan memaksimalkan peran semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam mencapai visi sekolah dengan melihat berbagai kekuatan yang ada supaya terciptanya lingkungan yang positif dan sejahtera secara sosial dan emosional. Untuk implementasi modul 3.2 di masyarakat, yaitu memberikan kesempatan kepada komunitas di sekitar sekolah untuk turut ambil bagian dan menjadi pendukung untuk memaksimalkan aset-aset di dalam sekolah, serta menjadi penyedia layanan yang dibutuhkan seperti kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dalam pencapaian visi serta misi sekolah. Adapun penjelasan hubungan sumber daya yang tepat dengan pengelolaan yang tepat, yaitu setelah mengidentifikasi dan mengetahui secara jelas apa saja aset yang dimiliki oleh sekolah, maka aset-aset tersebut dimanfaatkan sesuai tujuannya dalam meningkatkan layanan dan kualitas pendidikan di sekolah. Berarti harus ada strategi yang sesuai seperti Bakja untuk melihat kebutuhan apa yang perlu dipenuhi. Contoh dari hubungan sumber daya yang tepat dan pengelolaan yang tepat, yaitu dari aset manusia, adanya guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua murid, alumni, dan pengurus yayasan yang dapat bekerja sama berkolaborasi untuk mencapai visi misi sekolah. Kemudian adanya aset fisik yaitu berupa bangunan dan fasilitas sarana prasarana yang sangat menunjang proses pembelajaran di sekolah. Kemudian dari aset sosial adanya hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar dan juga pihak luar. Kemudian dari aset lingkungan yaitu bagaimana strategi dalam pengelolaan sampah dan juga adanya usaha-usaha dalam rangka kewirausahaan yang dapat menjadi sebuah income atau pendapatan bagi sekolah. Kemudian dari aset agama dan kebudayaan yaitu perayaan Hari Besar Keagamaan, di mana melalui perayaan Hari Besar Keagamaan bisa juga merupakan implementasi berbagi kasih, berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Dari segi politik atau aset politik, adanya dukungan pemerintah untuk melaksanakan program-program sekolah. Kemudian mari kita lihat hubungan materi modul 3.2 dengan modul lainnya. Pada modul 1.1, kita diperlihatkan bahwa pemimpin pembelajaran harus dapat menginternalisasi semboyan ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Pada modul 1.2, kita diperlihatkan tentang pemimpin pembelajaran berperan membawa transformasi pendidikan melalui nilai-nilai kebajikan universal yang dimiliki. Sedangkan untuk modul 1.3 dan 1.4, kita diperlihatkan bahwa pemimpin pembelajaran harus memiliki sebuah visi untuk diwujudkan melalui pendekatan IA atau inquiry apresiatif untuk menemukan hal positif dan berkolaborasi sehingga dapat menciptakan budaya positif di sekolah.
Hubungan dengan modul 2.1 yaitu pemimpin pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan murid dengan merancang pembelajaran berdiferensiasi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah serta memaksimalkan potensi murid. Pada modul 2.2 kita diperlihatkan bahwa pemimpin harus memiliki kompetensi sosial emosional yang baik dan terarah supaya dapat berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk mewujudkan visi misi sekolah. Dan di modul 2.3, kita diperlihatkan bahwa pemimpin pembelajaran harus memiliki keterampilan coaching untuk mengatasi persoalan di sekolah dan melakukan supervisi akademik berkelanjutan. Kaitannya dengan modul 3.1, bahwa seorang pemimpin pembelajaran harus dapat mengambil keputusan secara bijaksana, bahkan untuk situasi tersulit pun. Pengambilan keputusan perlu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal sehingga tidak bertentangan dengan prinsip pribadi. Untuk mengambil keputusan dalam merancang program sekolah hendaknya berkolaborasi dengan seluruh pihak yang terkait di dalamnya melalui identifikasi aset-aset yang dimiliki supaya munculnya kekuatan-kekuatan dan berbagai peluang untuk mendukung program itu. Menurut saya, sebelum mengikuti modul ini, saya berpikir bahwa ketika merencanakan sebuah program sekolah, saya cenderung melihat pada kekurangan dan apa yang tidak dimiliki oleh sekolah, dan tentunya mengabaikan apa aset-aset yang sudah tersedia untuk dimanfaatkan. Tetapi, setelah mengikuti modul ini, pemikiran saya berubah, yaitu saya harus memanfaatkan berbagai macam aset yang tersedia di sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau yang kita sebut sebagai asset-based community development dalam merencanakan program sekolah. Maka kesimpulan dan refleksi pribadi saya adalah sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus mengambil sebuah langkah perubahan untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan standar nasional. Oleh sebab itu, perlunya mengetahui aset-aset yang dimiliki dan strategi yang tepat dalam mengelola aset-aset tersebut sehingga menjadi kekuatan besar untuk mencapai visi dan mendukung program sekolah. Akhir kata, terima kasih karena sudah mendengarkan dan menyaksikan video ini, karena kita tergerak untuk bergerak dan menggerakkan. Kutipan Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka atau berpribadi, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Tuhan Yesus memberkati.